Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua, jurusan Antropologi, Stambuk N1A1 20025. Jurusan Antropologi kelas A. Mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Mungkin langsung saja. Apa yang disebut sistem sosial? Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dalam sistem sosial pada umumnya terdapat proses yang saling kesatuan. Masyarakat sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Misalnya dengan melaksanakan kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semuanya dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Apa yang dimaksud dengan sistem? Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem sosial merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian, komponen atau elemen. Dalam masyarakat desa, jumlah kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial tidak hanya satu. Oleh karena itu, seorang warga masyarakat dapat menjadi anggota berbagai kelompok atau kesatuan sosial yang ada. Fungsionalisme struktur adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Apa asumsi dasar teori fungsionalisme struktural? Menurut George Ritze 1985 sampai 25, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial juga berlaku fungsional terdapat lainnya. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori konflik dialektika memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Asumsi dasar teori konflik dialektika. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Konflik adalah gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Setiap unsur di dalamnya suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasa atau dominasi oleh sejumlah orang atau sejumlah orang-orang yang lain. Sistem sosial budaya Indonesia. Uraikan secara singkat faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di tengah heterogenitas bangsa Indonesia. Selain itu, jika bisa, damai berarti apa yang menyebabkan mereka, termaksud kita semua, dapat menyatu menjadi bagian di dalamnya, di tengah-tengah heterogenitas yang ada. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di tengah heterogenitas bangsa yaitu timbulnya pertengkaran antara budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia beragam suku bangsa dan budaya. Kadang-kadang mewarnai konflik antar budaya. Hal ini terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, Irian Jaya, dan daerah lain. Kecemburuan sosial. Berikut ini beberapa contoh konflik di Indonesia akibat kecemburuan sosial. Peristiwa Tasikmalaya adalah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial penduduk antara
penduduk pribumi terhadap masyarakat Iyoghua. Peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen. Peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis suku bangsa antara suku Dayak penduduk asli dengan suku Madura penduduk pendatang. Peristiwa Aceh dan Papua Irian Jaya adalah contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat. Sistem kedaerahan. Sentimen kedaerahan, misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antara suku bangsa Betawi, penduduk asli dengan suku bangsa Madura, penduduk pendatang. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa keseruan sosial seperti peristiwa Tanjung Priok. Jika bisa damai, faktor apa yang menyebabkan mereka termaksud kita semua dapat menyatu menjadi bagian di dalamnya di tengah-tengah heterogenitas. Pertama, respek terhadap hidup dan hak asasi manusia. Kedua, penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab, memulai dialog dan negosiasi. Ketiga, komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keempat, menghargai dan mengendapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki. Kelima, penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan formasi. Keenam, penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu-individu. Deskripsi kunjungan ke kantor DPR Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 14.00 kami melakukan kunjungan ke kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam rangka melakukan praktek kuliah lapangan, dan kami memasuki ruangan aspirasi DPRD. Kami menerima materi yang diberikan oleh ketua dan beberapa anggota DPRD Kota Kendari. Ketua DPRD Kota Kendari beliau memberikan sedikit gambaran tentang keanggotaan dan tugasnya masing-masing. DPRD Kendari beranggotakan 35 orang dan terdiri dari 7 fraksi, yaitu fraksi PKS 7 kursi, fraksi Golkar 5 kursi, fraksi PAN 5 kursi, fraksi PDI Perjuangan 5 kursi, fraksi Gerindra 4 kursi, fraksi Nasdem 4 kursi, fraksi PKI gabungan dari Perindo, Demokrat, dan PKB 5 kursi. DPRD Kota Kendari dibantu oleh sekretariat dan difasilitasi tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang terdiri dari alat perlengkapan Komisi 1 yang membandingi pemerintahan dan hukum, Komisi 2 perekonomian, keuangan, dan Komisi 3 pembangunan dan Kersa. Selanjutnya PKB, Badan Kehormatan, yang bertugas menangani permasalahan anggota DPRD, Banggar yang mengatur anggaran DPRD. Selanjutnya Perda yang bertugas menyusun dan membahas tentang perda-perda baik yang hak inisiatif DPRD Kota Kendari maupun
perda-perda yang dikhususkan pemerintahan Kota Kendari. DPRD mempunyai 3 fungsi: legislasi atau penyusunan perda, anggaran, pengawasan. Ketiga, fungsi ini dijalankan dalam pemerintah representasi bagian daerah, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut DPRD membarangi aspirasi masyarakat. Rancangan perda DPRD dapat diajukan oleh anggota komisi gabungan, komisi, dan banggar. Termasuk pembahasan perda harus melalui tingkatan. Terdapat pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2 sehingga sampai pada penetapan perda. Fungsi legislatif: membuat peraturan perundang-undangan, mengawasi pemerintah, mengawasi kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruangan pemateri. Pengawasan kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruangan pemateri kedua yaitu Pakla Sudin sebagai tenaga ahli atau pakar yang membidangi pemerintahan. Beliau menyampaikan pembahasan umum mengenai pengantar hukum Indonesia. Jadi secara global di permukaan bumi terdapat beberapa subsistem hukum, yaitu subsistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum majemuk. Secara umum sistem hukum yang dominan Indonesia menganut Eropa kontinental. Karena sistem hukum Eropa kontinental sistem hukum tunggal dalam pemerintahan Belanda sampai sekarang, sistem hukum adat dan sistem hukum majemuk. Secara umum sistem hukum yang dominan Indonesia menganut Eropa kontinental. Karena sistem hukum Eropa kontinental sistem hukum tunggal dalam pemerintahan Belanda sampai sekarang. Sistem hukum adat dan Islam. Secara faktual terkait dalam sistem hukum adat, sistem hukum Islam memang negara undang-undang. Kemudian sistem hukum adat secara faktual menghasilkan bahwa manusia mengalami peristiwa sengketa konflik dalam masyarakat diselesaikan melalui mekanisme sistem hukum adat. Sistem hukum majemuk di bawah teknis bisa berkaitan dengan sistem hukum Islam secara sistem syariat. Kita dapat memaknai dari mengambil nilai-nilai dari sistem syariat Islam yang digali dari sistem hukum Eropa kontinental. Substansi memiliki beberapa tahapan membentuk DPRD. Tahapan pengusulan, tahapan perancangan, tahapan pengusulan. Beberapa perda yang menjadi bahan saat tanya jawab, termasuk muncul pertanyaan bagaimana lahir perda diperbolehkan menjual minuman beralkohol. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan doa kebesaran saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.